Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development khususnya menggunakan Flutter. Pada video kali ini kita akan membahas tentang state di Flutter Block. Ya, tadi sore di grup Telegram kita coba berdiskusi ya dengan Mas Supriyadi atau yang dikenal dengan Mas Inyong, bahwa anggapan dari pemula tentang state yang ada di Flutter Block itu khususnya di aplikasi Counter App itu hanya bisa integer. Ini hanya bisa integer, padahal sama seperti event yang mana pada video keempat dari seri belajar blok, selain menggunakan kelas yang umumnya digunakan sering di tutorial, kita juga bisa membuatnya dengan menggunakan enum. Nah, sama dengan state, selain menggunakan tipe data integer, kita juga bisa menggunakan tipe data dalam bentuk kelas ataupun tipe data dalam bentuk yang lainnya, mungkin list atau string misalnya. Coba di video ini saya akan mengeksplor, menunjukkan ke teman-teman membuat aplikasi Counter App tidak hanya dengan tipe data integer, namun bisa menggunakan dengan tipe data string ataupun yang sering dicari orang yaitu tipe data kelas. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kita coba buat state ya. State class. Kita beri nama counter state. Seperti ini. Karena yang ingin kita buat adalah aplikasi Counter App, maka kelas kita haruslah memiliki properti atau atribut yang bertipe integer. Ya, sebenarnya boleh string, tapi kita tipekan integer saja. Nanti string kita akan buat sendiri state-nya. Kita buat integer yaitu value, dimana value ini dapat diassign melalui konstruktornya yaitu counter state this titik value. Seperti ini. Kita hapus saja ya. Kita buat dia sebagai public. Baik. Nah, setelah ini berarti kita sudah siap ya state-nya. Kita gantikan. Ingat ya teman-teman, blok itu membutuhkan event dan state. Jadi mau dalam bentuk apapun tipe datanya silakan. Yang penting dia termasuk event atau termasuk state. Sebelah kiri ada event, maka sebelah kanannya haruslah state. Sekarang kita masukkan state-nya adalah counter state. Baik, maka akan error ya, karena default value-nya ini integer. Sekarang kita ubah di dalam supernya, yaitu kita berikan inisialisasi value-nya atau default value ya, yaitu counter state. Lalu kita masukkan berapa value awal dari properti yang dimiliki counter state ini, yaitu properti si value. Maka kita isi dengan misalnya 0, awal-awal 0 ya. Lalu setelah kita inisialisasi awal, maka di emit kita ganti ya, jelas ini error karena ketika kita memasukkan state yang memiliki tipe data objek atau kelas ya, yang dari tipe data objek yang terbuat dari kelas, maka state-nya itu tipe datanya sudah counter state, yaitu objek dari counter state. Sedangkan objek tentunya tidak bisa ditambah dengan bilangan integer. Lalu bagaimana caranya mengupdate value yang dimiliki oleh counter state yang awalnya kita definisikan 0 menjadi bertambah ketika mendapatkan event increment.
Nah, caranya tinggal kita hapus ini, kita edit, kita panggil bahwa yang kita emit adalah counter state. Lalu value-nya kita ubah ya. Nah, value-nya adalah state. Saat ini ya state-nya di titik value ditambah dengan 1. Artinya yang di emit adalah state dari counter inisial yang awalnya 0 ya, value-nya 0 ditambah dengan 1. Nanti ketika ada event lagi berarti state saat ini. Saat ini apa? Ya berarti setelah tambah 1 ya. Seperti itu. Lalu yang sini juga sama ya. Counter state berarti state saat ini, apa state-nya? Lalu karena dia objek, maka ingat di dalam konstruktornya yang dibutuhkan adalah integer ya. Maka kita ambil state titik value. Pengaksesan ini adalah pengaksesan properti pada objek ya. State-nya adalah objek counter state, berarti state titik value berarti mengakses value atau properti value yang berada di state, di mana state-nya adalah counter state. Oke, sekarang kita kurangi 1 ya ini ya. Oke, baik, kita save. Tidak terjadi error ya. Lalu di sini ada error. Kenapa? Karena perhatikan di sini state-nya sudah tidak lagi integer, namun kita ganti dengan yang namanya counter state. Sehingga di sini ini kalau kita save bakal error ya. Kenapa? Lihat. Ini error, kenapa? Karena ingat state-nya itu masih counter state ya. Sedangkan kita kan maunya value dari counter state, maka kita bungkus pakai kurung kurawal ya, yaitu state.value. Kalau kita save, kita refresh ini ya, tidak terjadi error, dan kalau kita running ya jalan teman-teman. Paham ya? Semoga paham. Jika tidak paham bisa diskusi ya di kolom komentar. Baik, selesai masalah. Lalu tadi saya juga mengatakan kita pakai dengan string. Bisa ya teman-teman, bisa. Misal kita ganti dengan string. Lalu kita beri inisialisasi awalnya misalnya ya 10, misal ya string 10 nilai awalnya. Nah, sekarang untuk proses increment dan decrement-nya, karena dia string, tentunya tidak lagi menggunakan objek counter state ya, melainkan proses dari string. Nah, kalau kita seperti ini, yaitu state ditambah 1 ya, ini maka akan terjadi error ya, bahwa tidak bisa kita menjumlahkan integer dengan string. Berarti gimana caranya? Karena state kita string dan kita mau dia bisa ditambahkan dengan 1, maka otomatis kita harus mengubahnya state string ini menjadi integer, lalu nanti mengembalikannya lagi ke dalam string karena state-nya string ya. Oke, sekarang begini, bagaimana mengubah string menjadi integer ya? Kita panggil namanya int.parse. Lalu di dalam source kita masukkan state kita, yaitu state-nya string ya. State saat ini string, dimana ini kita tambahkan dengan 1 teman-teman. Lalu jangan lupa yang di emit itu adalah string ya, karena state kita string. Tentunya proses ini kita ubah ke dalam string lagi, yaitu kita bungkus dengan kurung seperti ini, lalu ketikkan to string. Kita kembalikan ke string lagi. Oh, nggak boleh pakai titik koma ya, saya lupa ini ada titik koma di sini. Oke, kalau koma boleh. Nah, seperti ini. Maka proses dalam sini adalah integer, karena stringnya string kita kembalikan lagi ke string dengan metode to string. Yang di decrement juga sama ya. Kita copy. Nah, kita ganti value-nya, lalu kita buat minus. Oke, sekarang kita edit lagi di main. Ingat, karena tidak
karena state-nya adalah string, maka diisi dengan value string. Lalu di string tinggal langsung dipanggil aja state-nya, state seperti ini. Nah, kita hapus kurung kurawannya, save. Nah, sekarang error kenapa? Ya tadi aplikasinya berjalan, state-nya kita ganti ya, maka cukup di refresh saja. Oke, langsung nilai awalnya adalah 10. Kenapa 10? Karena ingat, perhatikan di kontrol bloknya kita memberi nilai inisialisasinya adalah 10. Kalau ini kita ganti dengan 5, maka nilai awalnya akan menjadi 5. Kita refresh, akan menjadi 5. Sekarang kalau kita jalankan increment decrementnya, jalan. Paham ya? Selain kelas string, teman-teman juga bisa menggunakan bentuk tipe list atau map, bebas. Yang ingin saya terangkan di sini ke teman-teman, saya ingin perjelas bahwa di blok yang dibutuhkan hanyalah event dan state. Tipe dari eventnya dan state-nya mau dibuat menggunakan kelas, silakan. Mau dibuatkan menggunakan enum, silakan. State-nya mau dibuatkan dengan list, silakan, bebas. Yang penting terdiri dua bagian, ada namanya event, ada namanya state. Dan untuk men-trigger perubahan state dengan event, maka di bagian main-nya kita tambahkan add. Add ini artinya untuk memasukkan eventnya. Semoga paham ya teman-teman, dan semoga jelas, dan saya harap teman-teman sudah tidak bingung lagi terkait ini apakah harus integer, harus kelas semua, tidak, tergantung kebutuhan teman-teman. Baik, terima kasih, saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.